Malam itu, desa Kedung Reja diliputi sunyi yang aneh. Angin berembus pelan, tapi membawa bau amis, seperti darah yang baru menetes di tanah basah. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan, panjang dan nyaring, seolah mereka melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Namun di tengah keheningan itu, satu tempat justru terang benderang, warung kecil milik keluarga Sarman. Lampu Petromax di depan pintu menyala kuning temaram, dan di dalamnya terdengar suara gelak tawa bercampur dengan denting sendok dan gelas. Warung itu selalu ramai, bahkan di malam paling sepi sekalipun. Orang-orang yang lewat hanya bisa melirik sekilas, sebab di antara suara ramai pelanggan sering terdengar sayup-sayup suara lain. Tangisan anak kecil, lirih seolah datang dari bawah lantai warung. Anehnya, tidak ada yang berani menanyakan hal itu, sebab mereka tahu warung itu memang kaya. Keluarga Sarman mendadak makmur. Tapi setiap kali warung makin ramai, ada saja warga desa yang hilang begitu saja. Tak ada jenazah, tak ada jejak, hanya hilang, lenyap di telan malam. Dan semua bisik-bisik akhirnya mengarah pada satu kata yang paling ditakuti di tanah Jawa: pesugihan. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Makasih yang udah mampir ke channel Hanya Horor. Ya udah, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Dua tahun lalu, keadaan sangat berbeda. Warung Pak Sarman hanyalah gubuk kecil yang berdiri di pinggir jalan desa. Dagangannya sederhana, kopi tubruk, teh manis, gorengan seadanya. Kadang ada mie instan, kadang tidak. Istrinya, Bu Marni, selalu terlihat letih, wajahnya tirus. Anak mereka, Rini dan Bagus, sering membantu cuci piring atau mengantarkan minuman ke pembeli. Tapi saat itu, pembeli bisa dihitung dengan jari. Lebih sering warung itu kosong, hanya diisi suara jangkrik dan nyamuk yang berputar di sekitar lampu minyak. Sarman sendiri sering duduk di bangku kayu panjang, menatap jalanan gelap sambil merokok, wajahnya muram. Hingga suatu malam, tiba-tiba segalanya berubah. Tak ada yang tahu pasti kapan tepatnya, tapi mendadak warung itu ramai. Orang-orang datang silih berganti, seolah ada daya tarik tersendiri. Makanan yang dulunya sering basi, kini selalu habis. Uang mengalir deras, dan keluarga itu mulai hidup berkecukupan. Kecurigaan pun muncul. Heran aku, warungnya Sarman kok nggak pernah sepi. Gumam Mbah Wiryo, tetua desa yang sering nongkrong di pos ronda. Lah iya, padahal dagangannya ya sama aja. Mie, kopi, gorengan. Tapi kok kayak ada yang narik orang buat beli di sana? Timpal Bu Sarti, tetangga depan warung dengan nada iri. Bisik-bisik itu menyebar. Ada yang bilang Sarman menang lotre. Ada yang bilang ia mendapat warisan jauh dari kota. Tapi ada pula yang berani menyebut kata itu dengan lirih. Pesugihan. Semua orang mengingat-ingat bagaimana dulu hidup keluarga itu begitu susah.
Bahkan untuk bayar sekolah Rini dan Bagus saja sering menunggak. Tapi kini, mereka bisa membeli televisi, motor, dan emas untuk Bu Marni. Meski begitu, kejanggalan demi kejanggalan mulai terasa. Pelanggan yang datang kadang tak pernah terlihat lagi esok harinya. Awalnya orang mengira kebetulan, tapi semakin lama jumlahnya bertambah. Seorang pedagang keliling pernah terlihat makan malam di warung itu. Ia duduk sendirian, memesan nasi pecel dan kopi. Orang terakhir yang melihatnya adalah Bu Sarti, yang mengintip dari balik jendela rumahnya. Tapi keesokan paginya, pedagang itu lenyap. Gerobaknya masih ada di pinggir jalan, tapi orangnya hilang tanpa jejak. Ketika ditanya, Pak Sarman hanya menjawab singkat, "Wah, saya nggak ngerti. Orangnya makan, bayar, terus pamit. Habis itu saya nggak tahu lagi." Tapi malam berikutnya, warung itu malah semakin ramai. Tanda-tanda aneh tidak berhenti di situ. Malam Jumat Kliwon, warung selalu ditutup lebih awal. Lampu dimatikan, pintu digembok rapat. Tapi dari balik papan, warga yang nekat mengintip kadang mendengar suara-suara aneh, seperti kambing disembelih atau tangisan lirih yang tertahan. Pernah seorang pemuda mabuk berani menggedor pintu warung saat itu. Esoknya, ia ditemukan pingsan di pematang sawah. Wajahnya pucat dan mulutnya komat kamit tak jelas. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekat tiap malam Jumat Kliwon. Di dalam rumah, anak-anak mulai terganggu. Bagus, yang masih kecil, sering terbangun tengah malam sambil menangis histeris. "Bapak, jangan biarkan mereka ambil aku! Jangan biarkan!" teriaknya sambil menggeliat ketakutan. Rini, kakaknya, mulai pucat dan murung. Ia sering mengaku melihat sosok tinggi besar di sudut kamar. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala. "Bapak, kenapa orang itu selalu lihat aku?" tanyanya suatu malam, wajahnya ketakutan. Pak Sarman hanya terdiam, wajahnya kaku. Sementara Bu Marni memeluk anaknya erat-erat, air mata menetes tanpa suara. Tetangga semakin resah. Kalau kaya mendadak itu wajar, mungkin ada rejeki. Tapi kalau setiap kali makin rame, ada saja orang hilang, itu lain cerita. Bisik Mbah Wiryo dengan nada berat. Orang-orang mulai jarang lewat depan warung malam-malam. Bahkan yang rumahnya dekat pun memilih memutar jalan. Tapi anehnya, selalu saja ada pembeli baru dari luar desa. Mereka datang, makan, lalu entah menghilang atau pulang dengan wajah bingung seperti orang tersihir. Suatu malam, Bu Sarti bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia masuk ke warung Sarman. Meja-meja kayu yang biasanya penuh makanan, kini dipenuhi kepala manusia. Darah menetes ke lantai, mata-mata kosong itu menatapnya tajam. Dari belakang meja, Pak Sarman muncul dengan senyum lebar, membawa semangkuk soto. Kuahnya merah pekat dan di dalamnya ada potongan jari manusia. Bu Sarti terbangun dengan jeritan, tubuhnya berkeringat dingin. Saat ia membuka pintu rumah, ia terkejut mendapati lantai berlumuran darah segar. Bau amis menusuk hidungnya. Namun,
Ketika ia memanggil tetangga, darah itu sudah lenyap, seakan tidak pernah ada. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi berani makan di warung itu. Tapi setiap kali menutup jendela rumah, ia merasa ada yang menatapnya dari seberang jalan, dari balik kaca warung yang gelap. Puncak kejanggalan terjadi saat bulan purnama. Malam itu, Bagus kembali mengigau. Tubuhnya kejang-kejang. "Bapak, tolong, jangan biarkan mereka ambil aku." Suara tangisnya terdengar sampai keluar rumah. Bu Marni menangis terseduh-seduh, sementara Pak Sarman hanya duduk. Wajahnya pucat, menatap kosong ke lantai. Di luar jendela, seekor gagak besar hinggap di pohon depan rumah. Matanya merah berkilat. Dan di kejauhan, lolongan anjing bersahutan lagi. Seakan mengabarkan bahwa harga dari kekayaan itu baru saja mulai ditagih. Hari-hariku berubah menjadi siksaan. Aku tidak hanya dihantui mimpi, tapi juga mulai melihat hal-hal aneh saat benar-benar terjaga. Malam itu, aku duduk di teras rumah, mencoba mencari udara segar. Lampu Petromax bergoyang di tiup angin. Dari kejauhan, aku melihat seseorang berdiri di pinggir sawah. Tubuhnya kaku, tidak bergerak. Aku menajamkan mata. Tinggi, kurus, rambutnya panjang terurai. Tubuh itu menghadap rumahku. Aku berkedip, dan sosok itu hilang. Tapi saat aku menunduk, di tanah tepat di depanku, sudah ada jejak kaki basah penuh lumpur bercampur darah. Kejadian-kejadian kecil terus datang. Piring di dapur tiba-tiba pecah sendiri, padahal tidak disentuh. Pakaian yang baru saja dijemur ibu tiba-tiba basah kuyup oleh cairan merah. Ayah yang biasanya jarang bicara, kini lebih sering melamun, menatap kosong keluar jendela dengan wajah pucat. Aku sering memergoki ibu berdoa sambil menangis di kamar. Ia menyalakan dupa, menunduk dalam-dalam, dan berbisik, "Jangan ambil anakku, jangan ambil dia dulu." Suatu malam, aku mendengar suara gaduh dari dapur. Kursi bergeser, panci jatuh. Aku berlari ke sana dan melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut membelakangiku. Bahunya berguncang seperti sedang menangis. Aku terpaku. "Ibu?" panggilku ragu. Perempuan itu menoleh. Bukan ibu. Wajahnya penuh luka, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya kosong, hanya 2 lubang hitam. Dari mulutnya keluar suara tangis bayi, keras, menggema memenuhi dapur. Aku menjerit dan terjatuh. Saat ayah berlari masuk dengan lampu, sosok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya bekas telapak tangan berdarah menempel di dinding dapur. Sejak malam itu, aku tidak lagi merasa aman di rumah sendiri. Setiap kali aku berjalan di lorong, aku bisa merasakan ada yang mengikuti di belakang. Bayangan panjang sering melintas di sudut mataku. Cermin di kamar mandi kadang memantulkan sosok lain berdiri di belakangku. Padahal ketika aku menoleh, tidak ada siapapun. Yang paling parah terjadi 3 malam setelahnya. Aku terbangun karena mendengar suara ketukan di bawah ranjang. Perlahan, ketukan itu berubah menjadi garukan. Lalu,
Tarikan. Seolah sesuatu mencoba keluar dari bawah kasurku. Aku memberanikan diri menunduk, menyingkap kain yang menutupi bagian bawah ranjang. Aku berharap kosong, tapi yang kulihat adalah wajah anak kecil, pucat dengan bola mata hitam besar, menatap langsung ke arahku. Bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang penuh darah. Aku terjungkal ke belakang menabrak meja kecil di samping ranjang. Lampu jatuh pecah. Ketika gelap menyelimuti kamar, aku bisa merasakan sesuatu merayap naik ke kasur, mendekatiku. Nafasku tercekak. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ayah masuk dengan obor. Dan seketika semua hilang. Hanya aku, tubuh gemetar, dan kasur berantakan. Ayah menatapku lama, lalu hanya berkata dengan suara berat, nyaris tanpa emosi. "Jangan melawan, nak. Kalau kau melawan, mereka akan lebih marah." Sejak itu, aku menyadari, aku bukan lagi hanya korban mimpi. Apapun yang dilakukan keluargaku, apapun perjanjian kelam yang mereka ikat, kini sudah bocor ke dunia nyata. Dan semua makhluk itu, semuanya sedang mencariku. Aku tidak bisa lari, aku tidak bisa sembunyi. Aku tahu waktunya semakin dekat. Malam itu hujan turun deras. Deras sekali. Seolah langit menumpahkan semua isinya ke bumi. Petir menyambar. Guntur menggema di perbukitan. Warung keluarga tetap buka, meski hanya beberapa orang yang bertahan di dalam, menikmati kopi panas sambil menunggu reda. Aku duduk di kamar, memeluk lutut, tubuh gemetar. Rasa takut sudah bercampur jadi satu dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahan lagi hanya menebak-nebak. Aku butuh jawaban. Suara ayah dan ibu kembali terdengar dari ruang tengah. Aku memberanikan diri mengintip lewat celah pintu. Mereka duduk di depan meja, hanya ditemani lampu minyak. Wajah mereka serius, suara mereka rendah. "Aku sudah tidak sanggup lagi, Mas." Suara ibu lirih bergetar. "Kenapa harus dia? Kenapa harus anak kita yang terakhir?" Ayah menatap tajam, wajahnya keras. "Karena itu perjanjian, Marni. Dari dulu kita tahu, 7 anak, 6 untuk hidup, 1 untuk tumbal. Kalau tidak, semuanya hancur. Kau mau kita kembali miskin? Kau mau semua yang kita miliki hilang? Kau mau roh-roh itu menjemput kita semua?" Ibu menangis, menutup wajahnya. "Lebih baik miskin, Mas, daripada menyerahkan anak sendiri." Ayah berdiri menghentak meja. "Kau tidak mengerti. Semua ini bukan hanya tentang kita. Warung ini, tanah ini, rumah ini, semua sudah menjadi milik mereka sejak malam aku menandatangani perjanjian itu. Kita hanya menunggu waktu. Kalau kita melawan, bukan hanya anak kita yang diambil, tapi seluruh keluarga." Dadaku terasa diremas. Jadi benar, aku hanyalah bayaran terakhir dari pesugihan itu. Semua rezeki, semua kekayaan keluarga kami, semuanya berasal dari darah. Dan kini, darahku yang harus dibayar. Malam semakin larut. Hujan masih turun deras. Aku tidak bisa tidur. Rasa panik membuat tubuhku gelisah. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki berat, pelan, menyeret lantai kayu di depan kamar. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok.
3 ketukan pelan, tapi membuat jantungku serasa pecah. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Lorong gelap hanya ditemani suara hujan. Tapi saat aku menoleh ke bawah, kulihat bekas telapak kaki basah penuh darah menjauh menuju ruang belakang rumah. Aku tahu, aku harus mengikuti jejak itu. Lorong belakang rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Aku berjalan pelan, setiap langkah membuat lantai berderit. Jejak kaki berhenti di depan pintu gudang, pintu yang jarang sekali dibuka. Aku menelan ludah, lalu mendorong pintu itu. Dan di sanalah aku melihatnya. Gudang itu penuh dengan sesaji busuk, kepala kambing yang sudah menghitam, kendi-kendi pecah berisi cairan merah kental, boneka-boneka jerami dengan wajah manusia yang terbakar setengah. Bau anyir bercampur bau bangkai menusuk sampai membuat perutku mual. Di tengah ruangan ada sebuah peti kayu tua. Ukirannya asing, penuh simbol aneh yang tidak pernah kulihat. Dari celahnya menetes cairan merah, darah segar. Aku mundur, tubuhku gemetar. Lalu tiba-tiba pintu gudang menutup keras dari belakang. Suara ayah terdengar dari kegelapan. Kau tidak seharusnya melihat ini, nak. Aku menoleh. Ayah berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin. Di tangannya ada pisau panjang berkarat. Air mataku jatuh. Ayah, jadi benar, semua ini untuk pesugihan. Ayah tidak menjawab, hanya mendekat, menatapku dengan mata merah berurat. Maafkan ayah, kau tahu kita tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam gudang, lampu minyak padam. Dalam gelap, aku mendengar suara-suara, jerit bayi, tangis perempuan, lelongan anjing, semuanya bercampur jadi satu. Dari peti kayu itu, tangan-tangan kurus berlumuran darah meraih keluar, merontah, meraba udara. Suara teriakan menggema, "Beri kami darah ketujuh! Serahkan dia!" Ayah jatuh berlutut, menutup telinga. Ibu tiba-tiba muncul, berlari masuk, menubruk tubuhku dan memelukku erat. "Tidak, jangan ambil dia, ambil aku saja," tangis ibu histeris. Suara-suara itu tertawa, panjang, menggema. Dari peti kayu, sosok tinggi kurus merangkak keluar. Tubuhnya hitam, kulitnya melekat pada tulang, matanya 2 bara merah. Dia menatap langsung ke arahku. Ayah mencoba berdiri, tapi tubuhnya terhempas ke dinding. Darah menyembur dari mulutnya. Ibu menjerit, tapi tangannya patah dipelintir oleh makhluk itu. Aku membeku, tubuhku tak bisa bergerak. Makhluk itu mendekatiku, suaranya berat, dalam, mengguncang dadaku. Kau yang ketujuh. Darahmu adalah kunci. Tangannya meraih leherku. Dingin, licin, berbau tanah basah.
Aku mencoba melawan, tapi tenagaku terkuras. Napasku sesak, dunia berputar. Sebelum semuanya gelap, aku hanya sempat melihat ibu berusaha merangkak ke arahku, menangis, berdoa, sementara ayah menunduk pasrah, wajahnya penuh ketakutan. Dan setelah itu, semua menjadi hitam. Warung keluarga Sarman kini kosong. Orang-orang desa bilang, keluarga itu hilang tanpa jejak pada suatu malam hujan. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan. Hanya warung yang keesokan harinya ditemukan terbuka. Meja-mejanya penuh bercak darah. Orang-orang tidak berani mendekat terlalu lama. Mereka hanya berbisik, itulah harga dari pesugihan. Kaya sekejap, habis seketika. Warung itu kini dibiarkan kosong. Lampu Petromaxnya sudah lama padam. Tapi kadang saat malam sangat sunyi, orang yang lewat masih bisa mendengar suara sendok beradu dengan gelas dan tangisan anak kecil dari dalam. Ya, sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit, sampai jumpa di cerita selanjutnya.